mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya agenda, punya rencana, punya jadwal yang sudah tersusun rapi di 2020, khususnya di bulan-bulan Februari, Maret, April, Mei, dan mungkin sampai akhir tahun. Pasti rencana Anda, termasuk rencana saya, pasti akan berubah total. Jadi rencana seluruh umat manusia di dunia ini saat ini berubah total hanya gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat akar persoalannya adalah kita harus mulai menyamakan frekuensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mungkin sudah terlalu jauh keluar dari rel, dari jalur, dari frekuensi, sehingga kita nggak begitu nyambung atau mungkin nggak pernah nyambung sama sekali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa rencana Allah lah yang akan berhasil dan akan terjadi, bukan rencana kita. Karena kita hanya punya rencana tok, kadang-kadang nggak bisa terwujud. Tapi rencana Allah pasti terjadi. Dan Allah membuat seperti ini agar manusia di seluruh muka bumi ini sadar bahwa ada sumber khusus, sumber utama, ada satu-satunya zat di jagat raya ini yang memegang semua agenda, semua rencana dari semua umat manusia ini. Maka kita lihat, kalau kita baca Al-Quran itu kan wa makaru ya, dan makar-makar itu dari semua makar yang terbaik adalah wallahu ya khairul makirin. Jadi makar terbaik, rencana terbaik itu adalah rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rencana menikah, rencana apapun itu jangan pernah kita sombong. Maka kita harus berdoa, kata-katanya insya Allah, semoga itu. Maka kenapa sih ada insya Allah dalam Islam? Karena yakin bahwa Allah yang punya kuasa, bukan kita. Besok datang ya, insya Allah saya mengadakan acara walimatul urus. Monggo, insya Allah. Karena belum tentu terjadi walimahnya. Orangnya ada, tapi kalau ada bencana nggak jadi. Nggak ada bencana, semuanya netral aman. Tapi salah satu calonnya meninggal. Nggak jadi kan. Makanya kita nggak usah GR, nggak usah gaya, nggak usah sombong. Insya Allah dipakai di duluan. Mau apapun pakai insya Allah ya. Ya kecuali ijab kabul nggak boleh pakai insya Allah. Insya Allah saya terima nikahnya nggak bisa. Tapi kalau yang lain bisa ya. Jadi kita mau pengajian, insya Allah pengajian. Insya Allah saya akan berangkat ke Tanah Suci. Insya Allah saya akan, insya Allah, insya Allah. Insya Allah itu menjadi wujud bahwa kita connect sama Allah, bahwa kita nyerah sama Allah, bahwa kita angkat tangan sama Allah. Karena rencana kita belum tentu berhasil. Tapi kalau rencana Allah pasti berhasil. Itu. Jadi kita harus pakai insya Allah dalam apapun itu. Jadi kita nggak boleh GR ya, nggak boleh sombong, merasa pasti bisa enggak. Cuma mohon maaf, insya Allah saat ini sering dipakai bukan untuk itu. Insya Allah sekarang dipakai untuk kamuflase, dia nggak mau datang acara. Begitu kita tanya, besok datang ya mas? Insya Allah itu nggak datang biasanya. Kalau, ya saya datang, itu datang biasanya. Nah ini insya Allah itu sudah disalahartikan. Sekarang kalau orang bilang insya Allah, misalnya, besok datang ya insya Allah, wah kira teko. Itu kan kadang begitu kan. Kalau yang betul ya insya Allah itu adalah dia memastikan hadir secara fisiknya, tapi insya Allah itu wujud bahwa dia nggak punya kuasa apa-apa. Nah, kita lihat saat ini rencana pembangunan, rencana apapun dari semua umat manusia di dunia ini berubah total hanya gara-gara satu rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah merencanakan ada wabah corona di muka bumi ini. Maka saatnya kita untuk bersujud kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang bisa mengangkat wabah ini bukan dokter, ya, bukan para medis, bukan siapa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti ketemu antivirusnya, ketemu obatnya, ya itu hanya bisa mengurangi. Tapi kalau masalah usia, perpanjangan usia atau usia itu, yang pegang kunci ya Allah. Ya, Israel itu SK-nya dari Allah. Nih, cabut nyawanya si A, si B itu Allah yang punya kuasa. Israel hanya eksekutornya. Nah, jadi mari kita betul-betul sadar bahwa corona ini telah mengubah semua rencana manusia. Manusia kemudian harus sadar bahwa ada rencana yang dikendalikan oleh satu zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wabah ini menjadikan kita semakin tambah dekat dengan Allah, bukan sebaliknya malah tambah semakin jauh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.